Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kita kembali bertemu dalam Suara Merturia pagi hari ini. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Bila apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk dapat kami lakukan dimanapun kami berada. Berfirmanlah pada kami Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Di bawah perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menuai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Selamat menikmati hari weekend, hari Sabtu ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ini akan memasuki minggu pertama bulan Januari. Kita akan bertemu lagi di hari Minggu nanti. Saya akan mengajak kita membahas tentang hari pertama penciptaan. Hari pertama penciptaan yang sering sekali dijadikan sebagai ayat hafalan bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, bahkan anak-anak kasasi. Bahkan ada orang-orang tua yang saya rasa kayaknya lupa hari penciptaan. Jadi hari penciptaan pertama itu adalah terang. Allah menciptakan terang. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang terang berarti dari awal bumi ini ada, bumi sudah ada kegelapan. Indikasi terkait kegelapan atau gelap atau yang tidak terang ini adalah suatu indikasi dengan hal yang negatif. Percaya atau tidak percaya, kita selalu mengait-maitkan segala sesuatu yang gelap itu dengan sesuatu yang negatif. Semua yang gelap menjadi negatif, apapun itu. Nah, kotong juga kalau ada di tengah-tengah kegelapan, pasti kotong akan dengan segera, dengan sigap mengambil tindakan untuk menerangi sekelilingnya kotong. Entah itu lilin, entah itu HP, entah itu lampu cadangan, genset, dan sebagainya. Kotong selalu merasa kurang ketika kotong mengalami sesuatu yang membuat kotong ada di titik kegelapan. Nah, apalagi kalau kotong ada dalam kondisi-kondisi terpuruk, kotong selalu bilang bahwa itu titik tergelap yang pernah kotong alami. Kotong selalu bilang begitu. Habis itu kotong selalu bilang, kotong tidak menemukan titik terang dalam segala sesuatu yang kotong buat saat ini. Kata-kata yang sering kotong keluarkan ini, kotong selalu membedakan antara terang dan gelap. Tapi hari ini saya mau bilang di Bapak Mama semua, termasuk untuk saya sendiri yang masih juga membicarakan tentang kegelapan adalah hal yang negatif, itu adalah
Kegelapan itu tidak ada kait-maitnya dengan hal-hal negatif. Bahkan kegelapan itu ada sebelum terang. Itu mewujud nyatakan bahwa Allah sedari dulu ada di kegelapan, di tempat yang gelap, yang teduh dan tenang. Makanya itu ketong sering juga mendengarkan bahwa kegelapan itu sampai di titik yang ketong tidak tahu dia punya titik ujung di mana. Jadi ketong melihat Allah itu berada di tempat yang tidak terhampiri. Jadi titik kegelapan itu sampai kepada titik yang tidak ketong bisa lihat. Jadi Allah ada di situ. Bahkan sedari awal ya Bapak Mama, Allah telah ada dalam kegelapan. Allah ada di dalam kegelapan. Allah menciptakan gelap itu. Jadi sebelum ada terang, Allah, Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kegelapan itu. Jadi gelap itu tidak selamanya berkonotasi negatif. Hari ini kita memberikan satu perspektif yang berbeda tentang kegelapan atau gelap atau yang tidak terang itu. Mama saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saya mau bilang bahwa Allah menciptakan terang untuk memberikan ketong pembagian waktu. Inilah awal dari segala sesuatu, yakni pembagian waktu siang dan malam. Yang membedakannya adalah terang dan gelap. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu perubahan perspektif kita terhadap kegelapan itu dan gelap itu. Saya mau bilang bahwa dengan adanya kegelapan atau gelap itu, kita akan mengambil waktu untuk meneduhkan ketong pun diri untuk mengingat hal-hal baik di hari pertama ini, di bulan yang pertama ini, di minggu yang pertama ini, di tahun baru ini. Mengingat hal-hal baik, berefleksi untuk menuju hal-hal baik lagi dalam tahun ini, dengan mempercayakan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan tentang segala proses yang Tuhan percayakan dalam ketong pun diri. Jadi cukup sudah, mari kita sama-sama cukup sudah di titik dimana ketong semua ada di kegelapan, karena menilai orang lain lebih gelap daripada ketong, dan menilai orang lain lebih tidak ada terangnya daripada ketong. Tapi saya mau bilang lagi, ketong juga harus mengingat untuk terus bersungguh-sungguh mencintai dan menyayangi, mengenal Allah, untuk tahu bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah hal-hal yang mendatangkan sukacita, damai, sejahtera. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama saudara semua berada. Tuhan senantiasa mencukupkan dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini. Saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Dan mari kita sama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama saudara semua. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari weekend ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Sampai jumpa kembali.